ulun tuan hormati para alim ulama, gure-gure ulun tuan, dan juga imam cik masjid dan imam-imam lainnya dan hadirin yang berhadir. Mudah-mudahan ban Bandung getanyo getarik nyawang li Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman dan sedang beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang ada dalam pemikiran saya, kalau ceramah dalam masjid, penghormatan untuk alim ulama, guru-guru kita, dan juga untuk imam cik masjid. Begitu juga di acara maulid, demikian juga. Kalau bisa nanti mana tahu suatu saat kita menjadi penceramah seperti itu, supaya apa? Supaya berkah. Seperti malam ini sangat berkah. Saya dengar dari tadi, saya simak, yang pertama dibesarkan adalah orang-orang akhirat, bukan orang-orang dunia. Nah, mudah-mudahan kedepannya senantiasa kalau kita ceramah di masjid, ceramah Isra Mi'raj, ceramah Nuzulul Quran, yang kita besarkan adalah orang akhirat, bukan orang dunia. Jadi kultum ibu-ibu, kultum. Jadi saya akan menyampaikan satu kisah. Wa akhraja Bazzar. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bazzar. An Aisyah radhiyallahu anha, yang mana kisah ini bersumber daripada Sayyidah Aisyah. Apa kata Sayyidah Aisyah? Lamma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tiban nafsi. Tatkala saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit, qultu, kemudian saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullah li. Ya Rasulullah, doakanlah saya kepada Allah. Doakanlah saya ya Rasulullah. Maka mendengar pertanyaan seperti itu dari Aisyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Aisyah. Ini juga dianjurkan, kalau kita ada orang datang kepada kita kemudian minta doa, jangan ditolak, doakan saja. Kayak Rasulullah. Apa doa Rasulullah untuk Aisyah? Allahumma ighfir li Aisyah. Ya Allah, ampunkanlah Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Ampunkanlah kesalahan Aisyah ya Allah, baik yang dilakukannya dahulu maupun yang akan datang. Wa ma asarrat wa ma a'lanat. Baik yang dilakukan secara asarrat, sembunyi-sembunyi, maupun secara terang-terangan. Mendengar doa seperti itu dari Rasulullah, fadhahikat Aisyah. Maka Aisyah tersenyum, senang, riang gembira, hatta saqata ra'suha fi hijriha. Saking senangnya Aisyah mengangguk-anggukkan kepalanya sehingga mengenai paha Aisyah. Lagi ada nyonya dengan senang, kan ruh tangguk-angguk kenang padro tu. Maka melihat kejadian seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ayasurruki du'ai?" Wahai Aisyah, apakah engkau senang aku doakan seperti itu? Qalat Aisyah, Aisyah menjawab, "Wa ma li la yasurruni du'auki ya Rasulullah." Ya Aisyah, ya Rasulullah, siapalah saya kalau saya tidak menyenangi doa yang engkau panjatkan kepada Allah. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Wallahi innaha li'da'wati li ummati fi kulli shalah." Wahai Aisyah, ketahuilah bahwasanya aku senantiasa mendoakan umatku setiap selepas salat. Dari kisah yang kita kisah singkat ini menggambarkan kepada kita bahwasanya betapa sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Betapa cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Saking cintanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan kita di dalam doa beliau. Bukti cinta seseorang kepada seseorang yaitu dengan senantiasa mendoakan. Hari ini kita semua punya guru dan mengaku bahwasanya kita cinta kepada guru kita. Apa bukti cinta kita? Salah satunya mendoakan. Adakah hari ini kita yang berhadir yang mengaku cinta kepada guru kita kemudian kita mendoakan beliau? Tidak, makanya kurang berkah, ilmunya tak banyak. Imam Ahmad bin Hanbal selama 40 tahun di dalam sujudnya senantiasa mendoakan gurunya, yaitu Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Imam Ahmad mengaku cinta sangat dengan Imam Syafi'i gurunya. Di dalam sujud 40 tahun mendoakan Imam Syafi'i. Hari ini kita semua punya istri yang sudah nikah. Kita hari ini kan ngaku cinta kepada istri. Kira-kira ada nggak kita doa untuk istri kita di dalam
kesehariannya. Berarti kalau nggak ada doa bu, nyuhana tayang bu. Jadi bukti sayang seorang suami kepada istri yaitu dengan mendoakannya. Jangan-jangan hari ini kita doakan istri kita jamun, oh tegoh hidup bersama, nyan oh tegak dalam doa. Tajak mandum daya kalau ke doa batengku supaya kita berjodoh dengan orang tersebut. Nyo bukan ibu? Ya, suami kita tuh seperti itu dah kadang-kadang. Sebelum hidup sama kita, dia kuat doa untuk kita. Tapi sudah hidup bersama, nyan Tengku Wandi tip ngempeng belanja tajuk doa si Tanle. Makanya istri kita nggak jadi istri yang solehah. Nah ini. Selanjutnya kita hari ini mengaku cinta sama kedua orang tua kita. Adakah hari ini kita mendoakan orang tua? Ada. Minimal kata alim ulama 5 kali ibu. Sehari semalam 5 kali kita doa untuk orang tua. Kalau kita nggak doa untuk orang tua bermakna kita belum termasuk orang yang mencintai orang tua. Karena kalau kita tidak mendoakan orang tua, nyuhantong pegah. Semasa hidup saja kita nggak didoakan. Apalagi kalau kita sudah meninggal. Jadi ada satu kisah nih. Ini cerita singkat saja. Ada seorang syekh ditanya oleh seorang muridnya, "Wahai syekh, mengapa engkau punya teman semuanya soleh? Engkau punya istri, istrinya soleha. Engkau punya anak, anaknya menjadi alim-alimah, da'i-da'iyah, hafidh-hafidhah, mujahid-mujahidah." Maka syekh tersebut menjawab, "Wahai muridku, ketahuilah bahwasanya apabila saya melihat anak saya, maka saya akan mendoakan mereka supaya menjadi hafidh-hafidhah, alim-alimah, da'i-da'iyah, mujahid-mujahidah. Kalau saya melihat istri saya, maka saya doakan dia supaya dia menjadi orang yang soleha. Kalau saya melihat teman-teman saya doakan supaya mereka menjadi orang yang soleh." Ini ulama terdahulu ibu. Kita hari ini buktinya apa? Ada doa untuk anak. Doanya apa? Kalau mau tes PNS, niat tegam doa nih supaya anak kita lulus PNS. Kalau mau jadi ini jadi itu, ya kita doakan. Bab-bab dunia kuat kita doa untuk anak kita. Tapi untuk bab akhirat nggak ada. Kenapa kita bilang nggak ada? Jarang hari ini yang hadir di tempat kita yang menghafal daripada kalam Allah. Makanya nggak jadi penghafal Quran. Yang banyak anak kita ini menjadi ahli-ahli dunia. Ahli dunia ini kalau kita meninggal nggak ingat kita dah. Walaupun S1, S2, S3, S4, profesor bahkan ya, waktu kita meninggal, kalau dibawa ke kubur, itu arah mana dikuburkan orang tuanya. Tapi kalau anak yang alim-alimah, da'i-da'iyah, mujahid-mujahidah, insya Allah tatkala kita meninggal, memang mereka yang berdiri di depan untuk menguruskan jenazah kita. Ya, namun ibu, nana yang solehah ataupun soleh. Nah, kalau ada belum terlambat. Doa. Setiap lihat mereka anak-anak kecil doa. Nah, jadi intinya apa? Yang pertama intinya bukti cinta kita kepada seseorang, maka kita harus mendoakan orang tersebut. Bohong cinta kita kalau kita nggak mendoakan orang tersebut. Nanti pulang ke rumah yang ada suami tanya, cinta nggak? Ada doa nggak? Balik tanya nanti kan gitu. Suami tanya sama istri, kita punya anak dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang menjadi pertanyaan buat kita semua. Tadi cinta seseorang kepada seseorang didoakan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana hari ini cinta kita kepada Nabi? Bagaimana cara membuktikan cinta kita kepada Nabi? Alim ulama mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu." Kalaulah cintamu benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ata'tahu, maka engkau akan senantiasa taat kepada Nabi. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sesungguhnya orang yang mencintai akan senantiasa meniru-niru orang yang dicintainya. Jadi syarat kita cinta kepada Nabi yaitu harus meniru-niru Nabi. Minimal kata alim ulama harus hidupkan 7 sunnah harian. Kalau kita cinta kepada Nabi, minimal 7 sunnah harian yang akan kita sampaikan secara singkat harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Kalau enggak kita amalkan, kategori minimal mencintai Nabi hanaruh. Apa yang pertama? Yang pertama, sholat berjamaah. Orang yang ngaku cinta Nabi, tapi dia tak berjamaah, cintanya diragukan ibu-ibu, bapak-bapak. Sangat-sangat diragukan cintanya kalau kita enggak kuat menjaga sholat berjamaah.
Allah Subhanahu wa taala enggak pernah berjanji bahwasanya bagi orang yang rajin belajar kemudian menjadi orang yang sukses. Tak pernah janji Allah seperti itu. Nabi pun tak pernah janji. Tapi Allah dan Rasulnya berjanji bahwasanya siapa saja yang bisa menjaga solatnya, maka dijamin dia menjadi orang yang sukses. Jadi nggak ada repot-repot sebenarnya mendidik anak menjadi orang yang sukses, suruh dia jaga solat berjamaah. Ibu-ibu ada dengar nggak nih? Nah dengar, jaga solat berjamaah ketika azan di rumah, suami masih di rumah, suruh ke masjid. TV masih hidup, matikan. Apalagi main chip, cok HP, jumpa mutam HP-nya main chip. Pergi ke masjid. Ini baru mantap. Baru cinta dia betul kepada Nabi. Yang pertama. Yang kedua, ini berjamaah kalau kita jelaskan panjang kali lebar kali tinggi sama dengan kurang juga. Cuman karena waktu singkat kan. Yang kedua, kalau cinta sama Nabi, jaga solat tahajud. Ini sunnah harian Nabi. Nabi tak pernah tinggal solat tahajud. Jangan ngaku-ngaku kita orang soleh kalau malam kita habiskan waktu untuk tidur. Nabi mengatakan kubur itu gelap, penerangnya solat tahajud. Jadi hari ini kalau kita tidur sepanjang malam tak mendirikan solat tahajud, sama dengan kita menginginkan besok masuk kubur, kubur kita gelap. Dunia manteng, mati lampu, tiatnya mati, menggrib mentang menggrib ngisya. Habis cara tipu PLN. Lepas pupu dah pegang. Nyo punya. Bagus menipu. Bagus jujur. Ini. Jadi di dunia saja kalang kabut kita nggak ada lampu, apalagi di dalam kubur. Maka sholat tahajud ini penting. Kasih bangun suaminya. Kalau suaminya tidur, kasih bangun untuk bangun tahajud. Kalau anaknya sudah besar, kasih bangun juga aja untuk tahajud. Tanda sayang kita sama keluarga kita. Jadi benar ibu-ibu? Karena semua ini di tangan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu semangat dalam ibadah, maka kami pun orang laki akan jauh lebih semangat. Kalau ibu-ibunya lemah, kami pun lemah. Agama kita nggak bakalan maju kalau ibu-ibunya nggak membantu perjuangan agama. Lihat para nabi yang dibantu oleh istri-istrinya. Nabi Muhammad dibantu oleh istri-istri beliau untuk dakwah agama, maka agama tersebar kemana-mana. Tapi yang dakwah agama yang tak dibantu oleh istrinya, ini umatnya itu sedikit. Nabi Nuh sedikit, Nabi Lut sedikit. Ya. Apa yang poin kedua ibu-ibu bukti cinta kepada Nabi? Solat tahajud. Boleh ya? Malam ini nanti kita bangun solat tahajud. Ustaz kok ngomong-ngomong aja tahajud, apa Ustaz ada tahajud? Anakku cek mata yang rumah, kamu dengar hidayah. Kita pengen tantri. Apa tantri? Jam 4 Ustaz sudah datang bawa rotan satu. Garang macam Kak Ros. Yang ketiga, bukti cinta kita kepada Nabi yaitu solat duha. Solat duha jangan tinggal. Jangan ngaku-ngaku cinta sama Nabi kalau kita enggak solat duha. Kenapa perlu solat duha? Orang yang senantiasa solat duha, maka Allah akan cabut sifat keakuan yang ada di dalam dirinya. Karena apa? Karena di dalam solat duha diajarkan kita doa. Doa supaya apa? Supaya Allah cabut keakuan. Apa doanya? Ya Allah, in kana rizquna fis sama' fanzilhu. Ya Allah, kalau rezeki saya masih di langit, fanzilhu, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ard fa akhrijhu. Kalau rezeki saya masih di dalam bumi, fa akhrijhu ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau rezeki saya ba'id jauh, faqarribhu ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Kalau rezeki saya dalam keadaan susah ya Allah, fayassirhu, mudahkan. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau rezeki saya dalam keadaan haram, fatahhirhu, sucikan ya Allah. Maka orang yang sebelum berangkat kerja, dia doa, dia sholat duha kemudian doa. Manakala dia diberikan rezeki oleh Allah, maka dia enggak yakin bahwasanya kantornya yang beri rezeki. Dia enggak yakin sawah ladangnya yang beri rezeki kepada dia. Dia enggak yakin bahwasanya perdagangannya yang memberikan rezeki kepadanya. Akan tetapi dia yakin bahwasanya rezeki hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang sholat duha kemudian doa dengan doa tersebut, tatkala diberikan rezeki oleh Allah, dia tidak melihat orang lain yang rezekinya pas-pasan ataupun nggak dapat rezeki di hari itu, handruh kepegahnya cigambu, nggak mau berusaha dia, nggak ada lagi sifat seperti itu. Karena apa? Keakuannya telah dicabut oleh Allah. Nyo bukti cinta nyo kepada Rasulullah yang kedua. Yang keempat, bukti cinta kita kepada Rasulullah, jaga wudu. Baik pegah-pegah cinta ke Rasulullah, akan tetapi kita senantiasa berhadas. Ini cintanya masih bohong. Jaga wudu.
Jaga wudu. Kenapa kita perlu jaga wudu? Karena orang yang berwudu, malaikat rahmat senantiasa dengan kita. Orang yang senantiasa jaga wudu, setiap dia buat amalan agama, yudha'af, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya. Bahkan Bilal bin Rabah, beliau senantiasa menjaga wudu, beliau masih hidup. Nabi SAW mendengar telapak kaki Bilal bin Rabah berjalan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah orang yang jaga wudu. Kira-kira siap kita jaga wudu? InsyaAllah siap ya. Untuk amalan agama harus sungguh-sungguh. Mau habis-habis ni. Baik jelek-jelek. Yang selanjutnya yang kepadung. Yang kelima. Bukti cinta kita kepada Rasulullah. Yaitu baca Al-Quran. Nabi SAW senantiasa baca Quran. Ini hari ini kita kira-kira hari ini ada nggak kita baca Quran? Malu kita sama Allah kalau hari ini bisa baca WhatsApp, bisa lihat YouTube, tapi tak baca Al-Quran, tak lihat Al-Quran, malu. Kalau bisa pasang target dalam kehidupan. Misal saya seorang PNS, loan hana kucuk gaji kalau dalam 1 bulan belum khatam Al-Quran. Mana nih PNS? Tiap? Pasang target. Mana nih yang PNS? Coba tunjuk tangan. Apa swasta semuanya? Kita kalau PNS pasang target, loan tuan hana khatam Al-Quran dalam sebulan sekali, hang kucuk gaji. Siap? Bubut akhirat lemah, hana tu. Ataupun berat, pasang target, loan tuan hang tutupi rumah sebelum membaca Al-Quran. Siap? Kalau enggak ada suasana Al-Quran tempat kita, malu kita. Coba pasang target mulai besok, saya enggak keluar rumah melainkan saya sudah baca Al-Quran. Minimal 1 juz. Berat. Kalau berat 2 buah injil. Ataupun gini juga supaya ada suasana Al-Quran di rumah. Kita kan punya anak dia sekolah yang udah SMA, kita buat target. Wahai anak, ini jajan 10.000 titip huo. Tapi kalau dalam 1 bulan nggak khatam Al-Quran, nyopeng jajan ayah po. Merebejo. Dia nanya, kasih ancaman dia untuk agama supaya dia semangat untuk agama. Ataupun istri di rumah, misalnya sebulan kita kasih 10 juta. Kalau bisa khatam Al-Quran dalam 2 bulan sekali, maka uang 10 juta tetap kita kasih. Tapi kalau tak khatam dalam 2 bulan sekali, jadi bu, takoh bu. Ini lemah sekali jawabnya. Nggak ada semangat untuk Quran. Makanya nggak lahir dari rahim-rahim kita penghafal Al-Quran. Nggak semangat. Ini sunnah Nabi yang kelima, baca Al-Quran. Baca Quran ini penting bu. Jangan sampai kita punya anak laki ataupun diri kita tak bisa baca Quran. Kalau kita tak bisa baca Quran, besok meninggal siapa yang jadi imam? Orang lain. Tengku Ridwan jadi imam. Sehebat apapun Tengku Ridwan waliullah kah dia? Kalau orang tua kita meninggal, orang lain yang jadi imam, ini doa nggak langsung sampai. Jalan-jalan dulu dia doa. Apa sebulan kemudian sampai 2 bulan kemudian, ataupun 1 tahun, ataupun 10 tahun, ataupun 1000 tahun, sampainya lama. Tapi kalau anak yang jadi imam tatkala orang tua meninggal, ini case. Seberapa besar pun kesalahan orang tua, tatkala anak jadi imam, sebelum tangan diturunkan untuk mendoakan orang tua, telah diampunkan kesalahan orang tuanya. Ini berkah kalau punya anak yang pandai baca Al-Quran. Lebih berkah lagi kalau anaknya bisa menghafal Al-Quran. Rugi ya. Ini dalam satu kampung fardu kifayah. Harus ada orang yang hafal Quran. Kalau tidak, satu kampung ini berdosa semuanya. Jadi Tengku Ridwan ini juga boleh fikir. Kalau lihat di kampung pulau ini nggak ada orang yang hafal Quran, buat program hafal Al-Quran. Penting. Hari ini kita kadang-kadang merasa, yang penting kan paham. Gak usah hafal Quran. Makanya kita kalah terus kalau debat sama Wahabi. Wahabi ini kalau dia debat sama kita, Al-Quran dan hadis main di mulut dia. Kita enggak. Kita pendapat-pendapat di kita. Bukan tak boleh. Cuman kalah kita. Kalau orang ilmiah dengar kita, kalah kita. Walaupun kita ini lebih betul penjelasannya daripada mereka. Tapi orang-orang lain ingin mendengar dari kita hafalan Quran kita ataupun hafalan hadis. Nah, ini yang kelima. Yang keenam, yang keenam, bukti cinta kita kepada Rasulullah, yaitu bersedekah. Nabi senantiasa setiap harinya bersedekah. Jangan sampai hari ini kita dititipkan rezeki sama Allah tak mau sedekah. Orang yang bersedekah ini jatah hari itu dia tertabrak sampai patah tulang disebabkan dia bersedekah. Anak jadi patah dulu.
Nabi mengatakan dawu mardhakum bisadaqah, obati penyakitmu dengan sedekah. Coba hari ini kalau kita sakit, coba obati dengan sedekah. Ada duit kita ataupun istri kita punya emas, ambil emasnya sedekah. Nah, ini baru mantap. Supaya penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini sering syirik tatkala sakit. Begitu sakit ingat Allah. Begitu sakit ingat dokter, ataupun begitu sakit ingat obat. Ini dalam ilmu tauhid namanya syirik. Sama seperti sekarang syirik di mana-mana. Tulisan besar. Ingat Covid, ingat masker. Ini coba tanya sama Abi nanti, ini sudah syirik. Tanpa sadar kita sebenarnya ingat Covid, ingat Allah, kemudian ingat perintah Allah ketika Covid apa? Yaitu pakai masker. Nah, itu baru mantap. Jangan langsung ingat Covid, ingat masker. Ini syirik. Seperti mana hari ini tanpa kita sadari di dalam rumah tangga kita ajarkan untuk anak kita. Apa kita ajarkan? Haine punya hanapeng, laki bak mak atau laki bak ayah. Ini juga syirik kauli. Syirik tanpa kita sadari. Akan tetapi ajarkan kepada anak kita, kalau nggak ada duit, angkat tangan doa dulu sama Allah, baru pergi ke tempat ayah, baru pergi sama mama. Ini ada kisah nyata. Saya pernah satu mobil sama guru ketika belajar di Yaman. Jadi guru ini punya anak dia, anak kecil itu samping taruh sama ustaz di depan, kami di belakang. Ketika bensin mau habis, ayahnya bilang, ya ibni, bitrul, ya kadul, hampir habis. Nah, bensinnya hampir habis. Apa kata anaknya? Anaknya nggak ngomong apa-apa, cuma angkat tangan, ya Allah, bensin abu misalnya hampir habis. Kemudian ayahnya balik ke SPBU. Nah, ini cara mendidik tauhid di dalam rumah tangga kita. Jangan langsung kita ajarkan syirik. Ini yang keenam. Bukti cinta Nabi yang terakhir, yang ketujuh, yaitu silaturahmi. Silaturahmi ini sunnah Nabi. Nabi SAW tak pernah tinggalkan silaturahmi. Nabi bersabda, apabila di suatu kampung hidup amalan silaturahmi, maka apabila Allah mau menurunkan bencana di kampung tersebut, maka bencana tersebut dipindahkan ke tempat yang lain. Ini kalau hidup silaturahmi di kampung tersebut. Seperti mana malam ini, silaturahminya karena agama, bukan karena dunia. Jadi hari ini nggak perlu takut dengan ini dan itu. Kalau silaturahmi hidup di kampung kita, Allah selamatkan kita dari bala. Tapi sekarang kenapa kita ketakutan tatkala diuji sama Allah? Karena hari ini kita mengecilkan Allah. Tatkala ada sesuatu diberikan sama Allah yang membahayakan kehidupan kita, kita cerita dia, oh yang begini-gini corona ini, masya Allah bahaya. Setelah kita capek cerita corona, baru kita bilang, Allah dapat tehcid. Allah kita percaya juga. Jadi dalam kehidupan menurut ilmu saya nggak boleh dijuga-jugakan Allah itu. Cerita dulu tentang Allah, cerita dulu janji-janji Allah, baru bilang, ya corona itu juga bahaya, pakai masker, udah habis. Udah capek kita cerita Allah, baru kita cerita bab dunia, baru berkah. Seperti mana malam ini yang dibesarkan para alim ulama, insya Allah mudah-mudahan acara yang kita buat hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan saya juga, di mana-mana kita misalnya penceramah, di dalam masjid terutama, jangan besarkan orang dunia. Macam mana hari ini kita mau kesankan orang dengan Allah, kita kesankan orang dengan Nabi Muhammad, sementara yang kita besarkan pertama orang-orang dunia. Kalaulah kita ini orang dunia, misalnya saya orang berpangkat, tatkala saya dipuji di dalam majelis ilmu, tatkala saya pertama sekali dipuji di masjid, maka selepas turun si khatib ataupun yang berceramah sampaikan, lain kali jangan puji-puji saya di dalam masjid, tapi pujilah yang lebih berhak, yaitu para alim ulama pengganti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berhadir, sebenarnya saya ini saya maju kemari bukan karena kemauan saya. Ada 10 kali kurang lebih saya nolak sama Tengku Ridwandi. Belum ada sejarah acara maulid yang ceramah 2 orang. Tapi sekarang saya bukan ceramah nih namanya. Saya belajar untuk mentaati guru saya. Saya nggak berani bantah guru saya, yaitu Tengku Ridwandi. Jadi saya maju hari ini disebabkan belajar untuk patuh sama guru saya. Jadi yang namanya murid, saya menganggap dari tadi saya ini murid. Saya yang sedang mengulang-ulang pelajaran di hadapan guru-guru saya semua. Dan untuk selanjutnya, kita dengarkan ceramah yang berapi-api, ceramah yang penuh hikmah dan ikhtibar yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram
Syekh Abi Abdurrahman dari Aceh Utara. Lebih dan kurang ulun tuan lagi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.